Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daily Garden. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penanaman pohon pisang dan pengambilan bibit pohon pisang ya. Jadi bagaimana keseruannya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe agar saya semangat membuat konten-konten berikutnya. Pertama kita akan menggali lubang dulu ya teman-teman. Nah, ini dia proses penggalian lubang untuk tanaman pohon pisangnya ya. Nanti ini jadi digali dulu ya. Mungkin untuk lubangnya ini cukup segini aja ya teman-teman. Kedalamannya sekitar 2 sampai 10 cm ini. Oke, kita bikin lubang yang kedua. Jadi harus ada jaraknya ya teman-teman antara lubang pertama dan lubang kedua. Nah, biar kalau udah tumbuh itu enggak berkepatan dan tidak mengganggu tumbuhannya ya teman-teman. Cukup mas. Jadi ya kira-kira lubangnya sedalam ini aja ya teman-teman, karena masih bibit jadi enggak terlalu dalam ya. Untuk jarak ya ini kira-kira dari lubang 1 ke lubang 2 ini sekitar 1 meter ya, kurang lebih 1 meter teman-teman. Jadi bisa dilihat sendiri ya, jaraknya sekitar kurang lebih 1 meter teman-teman. Dan ini proses pembuatan lubang yang ketiga. Dan ini ada sedikit trouble ya, di situ ada bagian apa itu? Uwut akar. Oke, cukup mas. Ini sudah cukup untuk lubang yang ketiga. Sekarang kita akan proses pengambilan bibit pohon pisangnya ya teman-teman.
Jadi ini contoh bibit pohon pisang ya. Ini jenis pisang kapok teman-teman. Yang dipakai buat gunaan untuk bibit pisang. Nah, untuk jenis pisang kapok ini biasanya digunakan untuk membuat keripik ya, seperti keripik pisang, dan juga bisa diolah menjadi gorengan pisang atau yang lain-lain ya teman-teman. Langsung aja kita ke caranya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini rada sulit ya karena banyak batu, Makanya dipindahin. makanya ini akan dipindahin. Jadi ini sudah tercabut teman-teman. Jadi seperti ini untuk kondisi akarnya setelah dicabut. Jadi seperti ini tidak berpengaruh ya teman-teman. Nanti kalau sudah ditanam lagi ini akan tumbuh lagi teman-teman. Jadi seperti ini bibit pisang yang akan ditanam nanti teman-teman. Kondisinya seperti ini, atau mungkin yang lebih kecil itu lebih baik ya. Lebih baik karena ini sudah setengah tapi banyak bebatuan, jadi ini dipindahin ke sana teman-teman. Nah, dan ini bibit pisang yang kedua. Nah, ini pisang Ambon teman-teman. Ini enak untuk langsung dimakan juga enak ini. Tidak perlu diolah, ini sudah enak kalau jenis pisang Ambon. Dan ini bibitnya juga masih kecil ya, tidak seperti yang tadi itu besar. Jadi untuk proses pemindahannya ini diketuk atau digali ya di sekeliling pohon pisang. Nah, kalau sudah tinggal bawahnya itu digali di bawah pohon pisangnya. Nah, ini pohon pisang yang sudah dicabut, jadi seperti itu penampakannya. Lanjut yang ketiga. Lanjut kita ke pencarian bibit yang ketiga teman-teman. Nah, ini teman-teman bibit yang ketiga, Pisang tanduk. pisang tanduk ini teman-teman, jenis pisang tanduk. Pisang goreng. Kalanya cocok buat pisang goreng. Ini sudah tercabut ini. Oke mas. Sini sudah terkumpul ya 3 bibit yang akan ditanam. Jadi kita akan lanjut ke proses penanamannya teman-teman. Nah, jadi ini dia penampakan pohon pisang yang akan ditanam. Jadi kondisinya seperti ini. Ada yang ini ya, yang tubuhnya atau batangnya sudah agak besar ya.
Nah, dan juga yang di sini masih kecil ya, atau baru tukul, baru tumbuh. Dan ini juga yang paling selatan ini sedengan, ini enggak terlalu besar dan juga enggak terlalu kecil teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat sendiri ya perbedaan dari ketiga batang pohon pisangnya ya teman-teman. Nah, bagaimana proses penanamannya ya teman-teman? Nah, simak saja video ini sampai habis teman-teman. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, tolong di subscribe, karena subscribe Anda menambah semangat saya untuk membuat konten-konten video berikutnya teman-teman. Jadi seperti apa keseruan menanam pohon pisang ini, kalian tonton sampai habis ya teman-teman. Menanam sendiri ya ini cukup simpel ya, cukup pakai tangan aja seperti ini, lalu tinggal dipadatkan seperti ini ya teman-teman. Nah, begini saja juga sudah kencang ya, apalagi kalau sudah berselang beberapa hari ini kan akarnya tumbuh ya teman-teman, jadi semakin kokoh lagi nih pohon pisangnya ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Dan untuk bagian lubang yang kedua ini akan ditangani pohon pisang ini juga. Oke, masuk. Proses penanamannya ini cukup simpel ya teman-teman. Nah, jadi hanya menggunakan tangan lalu dipadatkan dengan kaki ini sudah bisa berdiri ya teman-teman. Tumbuh. Insya Allah tumbuh ini teman-teman. Lanjut ini ya, saya mau ambil dulu yang pohon pisang yang ketiga ya. Jadi seperti ini kondisinya teman-teman. Untuk akarnya seperti ini. Jadi prosesnya ini tinggal kita ratakan pakai tangan saja, ini sudah bisa ya teman-teman. Ini teman-teman, kita isi lalu kita padatkan dengan tangan ataupun kaki ya teman-teman. Saya ingatkan lagi buat kalian yang belum like, comment, dan subscribe, kalian tekan tombol like, comment, dan subscribe agar saya semangat membuat konten-konten berikutnya teman-teman. Jadi kita satu ini memasang pohon pisang, atau di sini pohon pisang itu disebutnya bugan. Seperti ini nanti kalau udah besar ada bibit-bibit baru ya di sekitar pohon ya? Pasti ada. Pasti ada ya teman-teman. Pasti ada. Jadi jangan khawatir. Jadi pohon pisang seperti ini sangat bermanfaat juga teman-teman. Selain buahnya bisa dikonsumsi,
tempe ya, seperti pembungkus tempe dan lain-lain teman-teman. Jadi batangnya juga bisa untuk dibuat mainan seperti kapal-kapalan ya, seperti zaman saya kecil dulu bikin kapal-kapalan pakai batang pohon pisang atau buahan lah. Oke, tinggal kita padatkan ya, ini atau siram. Memang ini padat ya, atau padat agar tanahnya padat ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini ya, alangkah baiknya kita akan siram pohon pisang ini, atau kita akan pupuk ya, berhubung pupuk di rumah habis ya, jadi kita akan siram aja Dan pakai pupuk organik. Kalau pakai pupuk organik itu baik ya teman-teman, tapi kita siram aja ya teman-teman. Banyaklah jenis pupuk yang baik untuk pohon bukan seperti ini, seperti pupuk kompos dan pupuk non organik dan lain-lain yang dapat kalian beli di toko-toko pertanian ya teman-teman. Jadi sebenarnya tumbuhan pisang seperti ini dipupuk juga bisa apa-apa, tapi alangkah baiknya ya teman-teman, setiap tumbuhan itu bagusnya itu dipupuk teman-teman, agar tumbuhnya itu sehat dan tentunya subur teman-teman, dan buahnya juga hasilnya itu menjadi lebih berkualitas teman-teman. Langsung saja saya akan mengambil air untuk menyirami pohonan ini. Teman-teman, jadi ini ya airnya teman-teman, saya baru saja mengambilnya ini ya teman-teman. Mohon maaf agak sedikit lama karena masih menggunakan alat timba ya dari kantor, jadi pengambilan air ini cukup sulit teman-teman. Oke, kita siram. Kita siram satu persatu teman-teman. Lumayan banyak airnya ya Mas ya, musim kemarau. Ya, lumayan banyak karena
saya mungkin cukup ini proses penyiramannya ya teman-teman. Dan kebetulan teman saya ini ada yang memiliki pupuk ya, pupuk apa, pupuk organik ya. Pakai abu sisa-sisa masak air. Jadi pupuk itu terbuat dari abu sisa-sisa dari masak air atau kayu-kayu hasil pembakaran ya. Jadi kita langsung saja ambil abunya ya teman-teman. Aduh, ini kenduk. Mas Wati lagi ngapain ini Mas Wati? Kok enggak panas ini Mas Wati? Enggak panas ini Mas Wati? Enggak panas? Enggak panas? Iya. Untuk proses pemupukan kita menggunakan abu ya teman-teman. Jadi bisa dilihat sendiri ya, abunya seperti ini teman-teman. Untuk pemupukannya ini kira-kira teman-teman, jadi jangan berlebihan dan juga jangan terlalu sedikit ya teman-teman. Jadi harus pas atau seimbang teman-teman. Jadi untuk proses pemupukan seperti ini ya. Jadi untuk pupuk ini ya seperti ini sudah cukup atau pas teman-teman untuk pohon pisang. Jadi seperti ini sudah cukup untuk kelanjutan pohon pisang ini sampai tumbuh ya. Bukan sampai tumbuh juga sih, jadi ya harus rutin lah, seminggu sekali atau 2 minggu sekali ini dipupuk ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Aduh, ngebut cuy. Untuk kameranya ini ada sedikit trouble ini teman-teman. Oh, ini kendur teman-teman. Jadi dari tadi ini sudah beres teman-teman. Kondisi pisangnya jadi seperti ini teman-teman. Tanahnya setelah dipupuk jadi seperti ini di sekitar pisang. Nah, jadi kita akan cari contoh yang sudah besar ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, contoh pohon pisang yang sudah besar. Jadi seperti ini teman-teman. Tinggal kita menunggu hasilnya ya. Ini kebetulan belum berbuah teman-teman. Ini belum berbuah sama sekali. Jadi kita tunggulah sekitar 2-3 mingguan ya, ini sudah mulai berbuah teman-teman. Dan di sini juga ada daun-daun yang kering teman-teman. Ini bisa, ini contoh daun-daun yang kering seperti ini.
Ini juga bisa untuk bahan pembakaran ya teman-teman. Buat kalian yang masih menggunakan kompor kayu, ini cocok banget nih menjadi bahan baku bakar. Selain ini cepat ya saat kan kena api ya, ini cepat terbakarnya teman-teman. Jadi untuk memanaskan kayu atau membuat bambu atau bara api itu dari kayu itu gampang kalau memakai laras seperti ini teman-teman. Jadi untuk ya, untuk daun pohon pisang yang sudah kering di daerah saya ini dinamakan laras teman-teman. Jadi mungkin kalau di daerah kalian berbeda, kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman, nama daun kering di pohon pisang di daerah kalian itu apa teman-teman. Jadi kita cabutin aja seperti ini ya, nanti kita bawa pulang. Ini masih berguna ya teman-teman. Dan biasanya itu kalau sudah besar ya, biasanya di sekeliling sini nih ada apa sih ya, anak pohon pisang teman-teman. Dan ini juga termasuk bibit-bibit unggul ya dari pohon pisang ini teman-teman. Untuk anak seperti ini ya, biasanya itu kalau terawat ya, kalau di lingkungan seperti ini kan di pekarangan yang luas ya teman-teman, ya nggak terlalu luas tapi ini cukup lah ya. Ini biasanya dibiarin teman-teman, ini enggak dipindah. Jadi satu pohon pisang seperti ini, nah biasanya banyak ini teman-teman, tapi nggak pada dipindahin kecuali ya teman-teman, kan kalau pohon pisang itu pohon pisang seperti ini ya teman-teman, itu kalau mati ya nular teman-teman. Jadi kalau mati satu ada pohon pisang yang berdekatan itu juga menular ya teman-teman, ikut mati juga teman-teman. Nah untuk yang sudah masak ini ya buahnya teman-teman, untuk siap diambil itu ada di bagian sana teman-teman. Mari kita lihat bagaimana teman-teman. Waduh, untuk di situ juga sudah ada ya pisangnya, tapi itu belum matang teman-teman. Itu juga itu sudah ada buah pisangnya teman-teman. Dan di sini ini paling terjadi apa ini, kok bisa yang di depannya ini enggak ada, ini cuma di bagian belakang Kurang subur. nah, ini faktor yang mempengaruhi ya teman-teman. Jadi kalau nggak dipupuk ini kemungkinan buahnya itu seperti ini teman-teman, kurang. Yang bagus itu contohnya seperti yang di gelas ini teman-teman. Nah itu kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Ini contohnya yang bagus itu seperti itu, dan yang ada di sebelah itu teman-teman. Nah ini kalau yang bagus itu hasilnya seperti ini ya, dari itu sampai sepuh bawah itu isinya ada semua teman-teman. Yang di sebelah sini juga ini termasuknya bagus ya teman-teman, tapi ini belum masak ya. Kita tinggal tunggu beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi, ini sudah siap dikonsumsi teman-teman, atau bisa dibuat menjadi olah-olahan seperti pisang goreng atau pisang coklat. Nah ini banyak sekali variasi makanan yang bisa didapat dari pohon pisang.
pohon pisang yang biasanya ditebang seperti ini nih, ini sudah berbuah lalu membusuk teman-teman, karena untuk pohon pisang ini hanya bisa berbuah satu kali ya teman-teman. Di situ juga ada ini mas, pohon pisang yang busuk seperti ini. Nah, ini akan mencari pisang yang sudah layak untuk dimakan ya. Iya, siap panen. Siap panen Atau udah tua. atau udah tua ya. Jadi di situ ada juga yang sudah berbuah teman-teman. Jadi di sini ada yang sudah masak teman-teman, tapi kondisinya agak berdebu seperti itu. Dan ini untuk batangnya ini besar sekali ya. Iya, pisang kapok pohonnya besar mas. Pisang kapok ini biasanya pohonnya besar ya, identiknya pohonnya besar teman-teman. Nah, untuk hasil buahnya juga itu terlihat besar-besar teman-teman. Nah, ini proses penebangannya teman-teman. Bisa mas, pohonnya besar. Jadi rada susah ya ini ya untuk proses penebangannya ini ya. Pohonnya besar, subur. Ini belum satu ya teman-teman, karena buahnya ini sangat besar teman-teman. Ini langsung tarik aja ya, karena agar tidak jatuh di atas genteng seperti itu teman-teman. Dan ini bisa dilihat sendiri ini batangnya ini sebesar ini teman-teman. Ini hancur teman-teman. Ini kenapa ini bisa seperti ini mas, kondisi buah pisangnya mas. Dan ini masih ada kulit atau getah. Nah, jadi katanya ini kondisi pisang seperti ini nih ke faktor terkena hama. Bisa dilihat di sini nih banyak semut teman-teman. Ini pohon pisangnya sampai pisangnya sudah tua. Ini lupa kalau kulitnya udah hijaunya hijau.
Tebang. Jadi untuk mengetahui yang sudah tua ini biasanya kulitnya sudah hijau ya, hijau pekat. Mas Fatih mau Ini kuning. yang mana Mas Fatih? Ini kuning. Kuning mana? Ada. Ini kuning ada di bawah tuh. Yang ini. Nah, itu udah masang. Nah, ini matang ini Mas Fatih. Ini ada semutnya. Nah, untuk kondisi yang sudah masang ini seperti ini warnanya teman-teman. Jadi tadi sentuh ini enggak Ini keras gosok. teman-teman. Ini gosok ini ya Mas Fatih. Enggak, ini belum matang Mas Fatih. Ayo, aku takut. Mas Fatih takut sama semut enggak Mas Fatih? Biasanya ini batangnya juga ini di Hah? Pindahin. Semut. Ini cuci dulu ini Mas Fatih. Ini mau dicuci ini. Itu enggak ada. Ini enggak ada ya. Itu di kantin. Kan kayak di review kan kayak pada Di sini. di pangan kampret. Di sini. Oke. Oh, di sini yang ada airnya ya Mas Fatih. Ya. Ini ada. Aku cuci. Oh, Mas Fatih yang mau nyuci. Gimana nyucinya Mas Fatih? Dibuka coba Mas Fatih, dicicipin rasanya gimana itu? Enak juga. Dua popon. Coba lihat Mas Fatih dalamnya gimana Mas Fatih? Uangnya di mana? Ada tong sampah ya? Ada tong sampah di sini. Ada tong sampah di mana? Oke kan kayak di review gue. Gue di pangan toko. Jadi kalau mau langsung dinikmati bisa bikin keripik, apa? Keripik pisang atau kalau orang Jawa bilang seriping. Oke, terus 10 menit panik gue dari 50 menit berapa Pak? Jadi sejam. Jadi ini buah yang dimakan oleh Kenapa boleh dimakan juga? kampret ya, atau bisa disebut kalong. Kondisinya ini seperti ini ya teman-teman. Masih nempel waktu bulan. Oke. Nah, Ini contoh yang paling parah ini yang dimakan kampret atau kalong ini seperti ini teman-teman. Rusak. Nah, enak gak Mas Fatih? manis gak? Manis enggak Manis pisangnya? gak? Enak. Manis. Manis. Mau lagi enggak? Enak. Ada botak. Pisangnya emang ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang merah, Ada yang kuning. ada yang kuning, ada yang oranye, ada enggak.
Nah ini juga ini sudah tidak layak dikonsumsi ya teman-teman. Ini karena apa ini? Misalnya kenapa pada B ya, kena kampret ya. Jadi ini dimakan kampret ya, harus dicicipin oleh kampret. Jadi seperti ini kondisinya ya teman-teman. Nah ini juga ya yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi ya teman-teman. Seperti ini. Lihat yang ini. Lihat yang ini Nih teman-teman nih. Lihat yang ini teman-teman. Manis. Manis kayak Mas Fatih ya, manis ya. Kurang bagus ini, kena hama. Ini contohnya nih, hamanya seperti ini teman-teman nih. Ini yang bikin pisangnya nih kurang bagus. Jadi pertumbuhannya ini kurang gede. Harusnya ini kalau pisang kapok ini bisa lebih gede lagi. Karena ini banyak hamanya, mungkin karena musim kemarau, jadi hamanya pada ini Pak teman-teman, nyerang di pohon pisang. Dan juga ini sisa-sisa dimakan binatang malam, Ini ada kelelawar. sarang burung atau apa ini? Coba lihat. Oh, Nah, ada juga iya, itu. ini ada telurnya ini. Wow, bekas sarang burung teman-teman. Nah, ada telurnya. Ini telur nih, ini telurnya. Aduh, pecah teman-teman. Mau diambil ini paling pecah teman-teman. Burungnya ada nggak Mas? Enggak ada ini. Ada sarang burung yang sudah lama atau udah menetas, burungnya udah terbang. Yang matang ini cuma sedikit ya. Sedikit, masih hijau tapi udah tua sih Mas. Tinggal disimpan, ditaruh di karung. Paling berapa hari lagi ini udah matang semua. 3 hari udah matang lah, udah siap untuk digoreng. Atau kalau mau dinikmatin seperti ini bisa dibikin keripik pisang, atau makanan lainnya lah, yang makanan kering. Oke. Dan di sini ada kerang-kerang yang mengganggu ya teman-teman. Ngepas batang menit tekek-tekek ini nano. Ngomong oke teman-teman, kita pisahin dari batangnya. Epek-epek ya. Ya. Pisahin epek-epek. Nah, kita akan memisahin pisangnya ini dari batangnya atau dalam bahasa di sini ini diepek-epekin ya teman-teman. Aduh. Jadi prosesnya seperti ini ya teman-teman. Biar gampang matangnya. Biar gampang matangnya katanya diepek-epekin seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, di dalam sini ini ada sarang burungnya tadi ini teman-teman. Gimana cara masuknya saya juga tidak tahu. Oke, jadi seperti ini ya, ini sudah selesai ya teman-teman, tinggal kita buang pulang teman-teman. Dan ini dapat berapa efek ini Mas? 1, 2, 3, 4,
Jam berapa jam? 5 kurang lebih 5-6an. 5-6an epek ya. Jadi hasilnya ini sangat banyak ya teman-teman, karena ini pisang kapok, jadi hasilnya besar-besar teman-teman. Tapi ini harusnya lebih besar lagi ya Mas. Iya, kalau nggak kena hama. Nah, jadi ini kita buka langsung saja ya. Oh tuh. Tuh. Jadi kita taruh di sini saja teman-teman. Ini masih banyak, tapi ini yang tinggal ecek-ecekan ya. Ini di bawah gini Mas. Bawa aja Mas. Nah, kita akan bawa sini. Nah, jadi berhubung tangan kita terkena pulut, kita akan mencuci ya, cuci tangan ya teman-teman. Sisanya sudah habis, tinggal sisa. Lumayan. Ini yang kecil-kecil dibuang saja teman-teman, nggak ada isinya. Ya, cukup. Oke. Jadi ini sudah semuanya, sudah ada di sini. Tinggal ditutup. Tinggal kita ini nanti ditutup karung ya, agar cepat masak. Nah seperti ini teman-teman, cukup seperti ini aja ya teman-teman, nggak usah ribet-ribet teman-teman. Nah seperti ini kira-kira proses pengimbuhan. Diimbuh ini ya namanya ya. Oke, saya mau cuci tangan berhubung tangan saya ini terkena pulut atau getah ya, dalam bahasa Indonesia pulut itu getah, kalau dalam bahasa sini ini namanya pulut. Menghilangkan getahnya ya, ini cukup menggunakan sabun seperti ini teman-teman, semprotin ke tangan teman-teman. Lalu
dua bah. Dua. Hari. Jadi tangan saya ini sudah bersih ya. Ini sudah steril ya, sudah tidak ada kotoran atau getah di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini kalau Anda terkena pulut tebukan seperti saya, tebukan ataupun pisang, kalau menghilangkannya ini cukup simpel teman-teman. Ini gimana sih tripodnya, nggak mau putar ini teman-teman. Dilihat sendiri ya, ini ya hasil kita menanam tadi ya awal-awal, dan di situ ada beberapa contoh yang udah besar di situ dan di situ tadi ya yang sudah berbuah tapi belum masak ya teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya ya, saat penanaman pohon pisang ini, jadi pohon pisang ini termasuknya untuk dirawat ini cukup simpel ya teman-teman. Karena kalau sudah besar itu tidak usah disiram, cukup pas waktu kecil yang seperti ini aja teman-teman. Mungkin butuh penyiraman ya, dan juga dipupuk agar hasilnya lebih baik ya teman-teman. Untuk saat kecil seperti ini kira-kira sampai besar itu butuh waktu 3 bulanan lah ya teman-teman, sampai berbuah kurang lebih seperti itu ya. Kalau salah mohon maaf dikoreksi ya teman-teman. Jadi ini dia kondisi pohon pisang pas awal masih kecil ya teman-teman. Jadi pas udah besar seperti itu juga rada rumit ya kalau pohonnya itu banyak dan berdekatan ya. Biasanya kan ada pohon yang mati teman-teman. Nah itu yang perlu dikoreksi saat kita bercocok tanam pohon pisang ya. Jadi kalau yang udah ada yang mati satu itu biasanya harus lainnya bisa kena ya, jika tidak segera ditebang pohonnya teman-teman. Jadi kalau ada pohon yang mati, nah, harus cepat-cepatnya lah ditebang teman-teman sebelum menular ke pohon-pohon lainnya teman-teman. Pohon pisang ini juga bisa dibilang pohon 1000 manfaat ya teman-teman. Selain pisang ini bisa diolah menjadi masakan, bisa menjadi olah-olahan makanan, berbagai jenis makanan ya teman-teman, seperti piscok, gorengan pisang, dan ada lain seriping pisang atau keripik pisang ya teman-teman. Nah batangnya juga ini bisa untuk pembungkusan tempe, pembungkusan apa sih ya, dibungkus seperti membuat pepes ikan dan lain-lain ya teman-teman. Dan juga ini daunnya yang sudah kering ini juga bermanfaat teman-teman untuk pembakaran. Kalau bagi orang yang belum mempunyai kompor ya teman-teman, untuk pohon
tadi beberapa manfaat daun pisang ya. Karena ini 1000 manfaat, jadi ini bisa menjadi rekomendasi ya buat kalian yang mau berusaha atau membuka lapangan usaha atau membuatlah lahan pertanian pohon pisang. Ini masih dibilang worth it sih, worth it ya, ini worth it sekali ya teman-teman. Apalagi kalau kalian ingin membuat bisnis keripik pisang, jadi kalian wajiblah menanam sendiri dari pohon sendiri. Nah, kalau sudah berbuah seperti tadi itu harusnya ada proses penyemprotan ya, agar tidak terkena hama dan juga hewan-hewan seperti kelelawar juga tidak pada memakan buah gitu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian saja ya konten tentang bagaimana sih cara menanam pohon pisang dan bagaimana sih cara pemilihan pohon pisang dan jenis-jenis apa jenis pisang yang ada ya teman-teman. Dan bagaimana sih proses penebangannya itu sudah ada di video ini ya teman-teman, jadi jangan lupa ditonton sampai habis ya teman-teman. Jadi untuk pohon pisang ini semuanya sudah ada di video sini ya, dari awal penanaman sampai tadi ada penebangan ya teman-teman. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya, dan juga tekan like-nya agar saya semangat membuat konten-konten video bermanfaat lainnya ya teman-teman. Cukup sekian konten tentang pohon pisang saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.